pelajar Pancasila, mari Ibu minta salah satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Baik, yang lain silakan berdiri, kita akan doa. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proyek kelima atau profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi. Tentunya kalian harus tahu dulu ya tujuan belajar suara demokrasi di sekolah. Ya, pentingnya pembelajaran demokrasi di sekolah. Yang pertama itu mempersiapkan generasi berwawasan demokratis. Yang kedua, mengembangkan sikap kritis dan toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan partisipasi aktif. Yang keempat, melatih keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Yang keenam, mengatasi radikalisme dan ekstremisme. Ibu tanya dulu, ya, kalian harus paham dulu apa itu demokrasi. Siapa mau jawab? Oke, silakan. Taufik. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpilih berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka baik secara langsung dan tidak langsung. Oke, baik, tepuk tangan untuk Taufik. Terima kasih Taufik. Ya, pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan atau kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Ya, itu pengertian demokrasi. Tujuan demokrasi yaitu kebebasan berpendapat, melakukan hak dan kewajiban, membatasi kekuasaan dan mendorong masyarakat. Nah, yang harus kalian lakukan sebentar dalam simulasi, yaitu tahap pertama itu pencalonan. Calon yang kalian pilih itu dia harus kampanye, pencoblosan, nasional pencoblosan. Yang kelima perhitungan suara dan yang keenam pengumuman. Oke, baik, Ibu akan berikan kesempatan sepenuhnya kepada kalian untuk melakukan tahap-tahap ini. Nah, silakan melakukan simulasi menyangkut dengan suara demokrasi. Silakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama selalu kita panjatkan syukur atas hadirat Tuhan pada siang hari ini. Hari ini kita semua berkumpul untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS SMK 6 periode 2024 dan 2025. Langsung saja kita panggilkan ketiga kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk menempati tempat yang telah disediakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sekarang kita akan mendengarkan visi misi serta program kerja tetap dari kandidat nomor. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jesse Mansares, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nama saya Lydia Serang, mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi. Visinya menciptakan lingkungan SMK Negeri 6 Kupang yang nyaman, harmonis, bersih, dan berprestasi dengan berlandaskan iman kepada Tuhan. Misinya meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, membentuk program-program belajar untuk meningkatkan prestasi siswa, memfasilitasi bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang menambah erat hubungan antar siswa, dan yang terakhir memunculkan kegiatan-kegiatan agama untuk memperkuat iman. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Patricia Diri mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Kami kandidat nomor 3 akan menyampaikan visi misi serta
serta program kerja yang akan dilaksanakan. Visi menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berintegrasi, inovatif, dan bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi, guru, serta staf di sekolah. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kepedulian siswa. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang positif dan berprestasi. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis antara siswa, guru, serta staf sekolah. Yang keempat, memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. Selanjutnya, program kerja yang akan dijalankan. Program kerja yang kami rencanakan kepemimpinan dan kepedulian siswa seperti pelatihan kepemimpinan bagi anggota OSIS, program mentoring bagi siswa baru, budaya sekolah yang positif dan berprestasi seperti pembentukan tim olahraga dan kesenian sekolah, lomba antar kelas, dan bidang akademik olahraga dan kesenian. Sekian dari kami, terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau konflik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kesedihan. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 03. Pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar untuk OSIS? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Kesedihan. Jadi untuk menjadi pemimpin OSIS yang baik, kita membutuhkan dedikasi, integritas, dan kemampuan untuk menginspirasi serta mengarahkan teman-teman kita atau siswa-siswi di sekolah. Arti menjadi pemimpin OSIS yang baik melampaui sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab formal. Menjadi pemimpin OSIS yang baik adalah tentang menginspirasi, melayani, dan membangun sekolah menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Seperti menjadi teladan, membangun rasa kepercayaan, menyatukan dan memimpin, serta menjadi pendengarnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Perkenalkan, saya Nadine. Saya akan memberikan pertanyaan kepada ketiga calon. Pertanyaan adalah program OSIS apa saja yang akan dibangun oleh pihak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami dari calon kandidat nomor 1, program kerja yang akan kami jalankan yang pertama yaitu menggelar fasilitas olahraga sekolah untuk siswa. Yang kedua, menggelar pentas seni untuk mengembangkan para potensi, bakat, dan minat dari para siswa-siswa. Dan yang ketiga, menggelar bakti sosial. Sekian jawaban dari kandidat nomor 1. Terima kasih. Program dari kami kandidat nomor 2. Program keagamaan mengadakan acara peringatan perayaan keagamaan. Kedua, program kesenian mengadakan pentas seni untuk menyalurkan bakat siswa dan mempromosikan sekolah. Ketiga, program kebersihan lingkungan melakukan kerja bakti, penghijauan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian dari program kami. Program kerja tetap kandidat nomor 3 yaitu yang pertama kepemimpinan dan kepedulian siswa. Seperti yang pertama pelatihan kepemimpinan bagi anggota OSIS. Yang kedua program mentoring bagi siswa baru. Lalu budaya sekolah yang positif dan berprestasi. Seperti yang pertama pembentukan tim olahraga dan kesenian di sekolah. Yang kedua yaitu lomba kelas dan akademik olahraga dan kesenian. Sekian dari kandidat nomor 3. Terima kasih. Baik, masih ada yang bertanya? Tidak ada? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga kandidat. Mereka dengan semangatnya mempersiapkan memanfaatkan visi-misi agar merubah sekolah kita dengan baik. Ide-ide yang mereka sebarkan sangat beragam. Sekarang saatnya kita akan melaksanakan pencalonan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita dengarkan arahan dari ketua panitia. Ketua panitia saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah dalam pencoblosan pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Julia Widoro. Di sini saya sebagai ketua panitia pencoblosan hari ini.
perlu diingatkan untuk para hadirin memilih secara tidak keterpaksaan tanpa ada suap menyuap. Sekian dari pembacaan tahap menangkap dalam pencoblosan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk dalam sesi perhitungan suara yang diarahkan oleh panitia yang bertugas untuk Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Baik, dari hasil perhitungan suara yang menggunakan suara terbanyak pada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK 6 Kota Kupang periode 2024-2025 adalah kandidat nomor 2 Yusema Suarez dari Berakhir sudah kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga dengan terpilihnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru sekali ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Akhir kata, selamat siang. Baik, terima kasih anak-anak sudah boleh mempresentasikan atau melakukan simulasi singkat menyangkut dengan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, siapa yang mau buat kesimpulan? Oke, Yusema, silakan. Kesimpulannya yaitu demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah nilai dan budaya yang menghormati hak-hak manusia, keadilan, dan kebebasan. Tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini menurut kita untuk terus memperkuat dan mengembangkannya agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua warga negara. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, jadi demokrasi ini memberikan hak suara kepada semua orang, ya, siapapun dia sebagai warga negara tentu dia perlu atau wajib melakukan atau mempergunakan hak suaranya. Sebelum menutup, Ibu kasih contoh dulu, ya. Ada beberapa contoh demokrasi. Yang pertama itu contoh demokrasi dalam bernegara. Ya. Ini contohnya. Ya. Mereka melakukan sidang, ya, bermusyawarah untuk membuat voting dalam pemilihan MPR dan DPR. Ya. Ini contoh pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya. Yang kedua, contoh demokrasi dalam masyarakat. Pemilihan
Kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari pelajaran kali ini? Yang dengan proyek kelima ya. Oke, Taufik silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Dalam sistem demokrasi, kita dapat memperoleh berbagai manfaat dan keuntungan yang penting bagi kehidupan kita. Yaitu yang pertama seperti hak dan kebebasan, yang kedua keadilan dan kesetaraan, ketiga pemerintahan yang mungkin akan bertanggung jawab, keempat kemajuan dan kesejahteraan. Namun perlu diingat bahwa demokrasi bukan sistem yang sempurna, karena terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti korupsi, ketidakkesetaraan, dan polarisasi. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk